selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Oke. Ria? Sudah tahu, Bu. Rian? Sakit, Bu. Putri? Hadir, Bu. Ya, Putri. Kamu adalah anak yang rajin ya, Putri? Iya, Bu. Nah, walaupun seperti itu, kamu harus tetap semangat belajar, Putri. Iya, Bu. Kok loyo sekali suaranya, Putri? Semangat dong. Iya, Bu. Baiklah. Hari ini kita akan belajar ekosistem. Tema 5. Pembahasan materi hari ini adalah yang pertama, pengertian ekosistem. Yang kedua, berbagai jenis makanan hewan. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang keempat, daur hidup hewan. Langsung saja ke pembahasan. Apakah itu ekosistem? Putri, apa kamu tahu? Tidak, Bu. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, selanjutnya komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya, apakah kamu tahu, Putri? Contoh komponen biotik. Tidak, Bu. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatan ekosistem terbagi dalam 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, makhluk hidup tunggal. Contohnya, apakah kamu tahu, Putri? Tahu, Bu. Apa, Putri? Contoh dari individu itu seperti seekor ayam, seekor kelinci. Oh ya, bagus. Seekor ayam dan seekor monyet, seekor kelinci itu termasuk individu atau makhluk hidup tunggal. Yang populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya, apakah kamu tahu, Putri? Tahu, Bu. Contoh dari populasi ini seperti populasi kupu-kupu. Ya, betul. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya, Putri, apakah kamu tahu? Tahu, Bu. Komunitas danau yang terdiri dari populasi ikan. Ikan dan apa, Putri? Ikan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, bagus. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem terbagi 2. Apakah kamu tahu, Putri? Tahu, Bu. Yang Ya. pertama ekosistem alami, yang kedua ekosistem buatan, Bu. Ya, apakah kamu tahu pengertiannya? Pengertiannya saya tidak tahu, Bu. Ekosistem alami adalah terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia, dan sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Apakah kamu tahu contoh ekosistem alami? Tahu, Bu. Ekosistem alami itu seperti ekosistem hutan. Terus dan nah, 2 contoh lagi adalah ekosistem sungai dan ekosistem padang rumput. Mengerti, Putri? Nanti, Bu. Coba diulang. Ekosistem alami contohnya seperti ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput. Ya, betul. Contoh ekosistem buatan. Kamu tahu contohnya, Putri? Tahu, Bu. Seperti
ladang, dan yang lainnya, Bu. Satu lagi ekosistem sawah. Oh, Oke. Lanjut jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terbagi dua, makanan berupa tumbuhan dan kedua makanan berupa hewan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, karnivora, herbivora, dan omnivora. Apakah kamu tahu Putri arti karnivora? tahu, Bu. Pemakan daging. Ya, karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain atau hewan pemakan daging. Herbivora, Pemakan tumbuhan. herbivora, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Yang omnivora, Putri, Pemakan segalanya, Bu. omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Contohnya, Putri, apakah kamu tahu? Bidang. Ayam, monyet, beruang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya daur hidup. Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami oleh hewan-hewan besar. Contohnya ayam, kelinci, bebek, gajah. Kemudian daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Adapun tahapannya yaitu yang pertama telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya. Tahapannya yaitu dimulai dengan telur, nimfa, hewan dewasa. Kita akan membahas hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh hewan metamorfosis sempurna yaitu lebah, kupu-kupu, nyamuk. Di sini Ibu akan membahas satu contoh perkembangbiakan metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Di mana tahap awal dari metamorfosis kupu-kupu ini berasal dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Coba kamu ulang Putri. Tahap awal dari metamorfosis kupu-kupu. Tahap awal dari metamorfosis kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Bagus, pintar sekali kamu Putri. Terima kasih Bu. Metamorfosis tidak sempurna. Contohnya belalang, kecoa, dan capung. Nah, contoh perkembangbiakannya yaitu kita ambil contoh pada belalang. Berawal dari telur, nimfa 1, nimfa 2, belalang dewasa. Nah, itu termasuk contoh metamorfosis tidak sempurna. Baiklah Putri, materi hari ini sudah selesai karena Ibu sudah menjelaskan semuanya. Kita akan masuk ke dalam latihan soal. Masih semangat Putri? Masih, Bu. Sebelum kita masuk ke latihan soal, marilah kita apresiasi terlebih dahulu. Temukan. Bagus Putri, kamu adalah anak yang rajin. Semangat, walaupun teman-teman yang lain tidak masuk sekolah hari ini, kamu tetap belajar dan berangkat ke sekolah. Ya, Bu. Baiklah Putri, silakan kamu menulis soalnya.
Satu, makhluk hidup tunggal disebut juga titik-titik. Dua, Tunggu, Bu. populasi adalah titik-titik. Tiga, metamorfosis adalah Nah, itu saja Putri. Silakan kamu menjawab pertanyaannya sebelum kita akhiri nanti pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Kalau kamu cepat menyelesaikan, kamu akan cepat pulang. Sore. Sudah siap, Bu? Oh ya, Putri. Baiklah, Ibu akan langsung mengkoreksi ya, Putri. Baik, Bu. Oke, Putri, kamu sangat pintar. Terima kasih, Bu. Baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Putri. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Putri, bila ada salah kata Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan Ibu memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.